Oke, Anda kembali menyaksikan dua sisi. Saya ingin ke Bang Miing tadi yang kepotong kaget karena ada suara bel. Silakan Bang. Ya, saya sepakat dengan Mas Agung Baik. bahwa orang yang berpendidikan secara formal harusnya memiliki logic thinking yang berbeda dengan yang tidak sekolah. Betul. Tapi juga tidak berhenti di situ. Orang itu sangat tergantung pada individu, tidak secara umum. Kami ingin sebentar boleh nggak sedikit nambahin? Oh boleh Bu, dikit atau aja. Ibu pindah sini lagi aja mendingan. Enggak, Enggak, dia mencontohkan. Kang, Iya, iya, iya. nambahin Kang. Oke. Presiden Soeharto itu sekolahnya SR, Sekolah rakyat. sekolah rakyat. Nah SR itu kalau di sekarang itu di zaman sekarang itu katanya ya menurut informasi itu setingkat SD. Tapi dia jadi Presiden Republik Indonesia dan Berpikir kebangsaan. pinter sekali. Jago ya Pak Harto itu. Pak Nah, kan Bung seperti Karno. itu. Jadi menurut saya, kenapa saya tadi bilang SMA dulu sama sekarang. Bu Irma, Kan banyak di TikTok ya. lihatnya ke Ermus sana. Iya, karena di TikTok, di TikTok itu sekarang aja anak-anak SMA ini tadi kan ini Adinda ini anakku ini tadi bilang, Bu kita itu kalau di SMA sekarang itu kalau ujian itu pakai HP, banyak yang pakai HP, Pakai gadget lah ya. pakai gitu ya. gadget, Oke. ya. Sekarang ada EA, ya kan? Ya. Sekarang ada Google. Ya. Jadi kualitasnya memang beda. Kalau dulu kan orang harus mikir. Oke. Tapi kalau sekarang tinggal buka Google keluar. Ya. Gitu. Memang kualitasnya beda. Poinnya gitu. berarti, Uni? Makanya saya nggak bilang saya nggak setuju S2, S3, saya nggak bilang itu. Oke. Saya cuma bilang minimal S1. Oke. Kalau ada S2, it's okay, lebih bagus. Oke. Kalau S3 pun alhamdulillah Bang Emrus. Cuman saya mau bilang bahwa itu Udah pun kode tidak, tuh Bang Emrus gitu. artinya gini Bang Emrus, itu tidak menjamin seseorang itu menjadi wakil rakyat yang bagus. Oke. Ya, Oke. tidak menjamin, tidak menjamin, sebentar Bang, nanti kita Abang ngomong. Tidak menjamin juga dia menjadi wakil rakyat yang memang punya amanah Ya, gitu. oke. Nah seperti Adinda bilang tadi kan, saya ini bukan anak orang kaya raya. Oke. Saya anak orang miskin loh. Baik. Tapi saya bisa mencapai posisi ini karena saya belajar. Oke, baik. Artinya, Oke. Baik Uni. ya artinya gitu kan. Oke. Nggak perlu juga harus tinggi-tinggi, ya ijazahnya tinggi dulu, Asalkan baru integritas kemudian, jelas lah, kan ya begitu. asal punya kapasitas, Nah. kapabilitas dan akuntabilitas. Bang Emrus, tadi. Trust. apalagi yang mau di... Waktu Bu, perlu saya sampaikan ini. sebentar. Oke, Ya, Bang Emrus silakan. singkat. Karena dia Bang Miing memention singkat. saja. Emrus Oke. Xiaoming tadi. Bahwa Ya. integritas dan etika bukan menafikan tingkat pendidikan. Nah, Jadi dua-duanya didorong. ya. Integritas dan pendidikan kita dorong untuk persyaratan caleg dan juga kita dorong. Iya. Yang tingkat pendidikannya bukan berarti langsung kita simpulkan bahwa orang yang berpendidikan tidak ada jaminan. Sama pertanyaan yang sama saya akan katakan, Iya. yang tidak berpendidikan juga, yang rendah pendidikannya tidak jaminan juga berintegritas. baik, ya. Setuju. Jadi saling melengkapi. Oke. Saling Emrus. melengkapi. Udah mulai sejuk ya, udah mulai sejuk nih. Oke. Baik, silakan. Bahwa Bang Miing. pendidikan tidak bisa jadi jaminan. Yang bisa jadi jaminan itu cuma BPKB sama sertifikat. Oke. Ya, ingat itu. Baik. Ya. Lanjut ke konteks lagi Bang Miing. Gak apa-apa itu intermezzo. Senang saya sama Bang Miing. Gue Oke, lupa silakan. tadi ngomong apa ya. Ya udah Mas Agung deh kalau gitu. Oke gini Mas Ya, Agung, ya, oke. saya hanya ingin menyampaikan tadi. Dalam konteks malam ini haruskah S2 dan ini kan persoalan cara pandang yang berbeda Ya, ya, sebetulnya. Ya sekali lagi ya. Ya. Jadi judulnya bukan koreksi judulnya loh. Ya, ya, ya. Tapi kali ini yang dipersoalkan oleh rakyat tentang DPR adalah apa? Kalau dalam yang saya baca di teori komunikasi itu, image baik dan buruk itu sangat tergantung pada reputasi seseorang atau lembaga. Betul Mas Agung? Oke. Ya. Reputasi ini akan ditentukan oleh performance. Performance inilah yang ditentukan oleh apa tadi? Ada integritas, kapasitas, kapabilitas. Kaitannya dengan tadi sekolah atau tidak sekolah orang. Nah, itu dia Akan toolsnya. tetapi bukan. Secara formal memang iya. Tetapi tidak selalu jadi ukuran Oke, satu-satunya. Ya. Kalau orang itu rajin baca, belajar ngikuti terus dan punya passion. Dia juga berhasil di DPR. Oke, baik. Di komisi 10 tahun itu, Ya. yang tidak punya S1 cuma saya satu orang. Oke. Apa lalu saya berhenti bicara? Tidak. Itu penting. Adinda, Uni mau bilang ya, ada orang S1, S2, S3 dia. Tapi dia nggak pernah baca Bang Emrus. Betul. Dia nggak suka baca. Ya, dia nggak suka baca, kemudian mohon maaf ya, dia lulus Oke. dengan IP yang Agung. 1,5 atau ke Baik, 1,4, 1,7 gitu ya. Baik Uni. Iya kan? Terus
apakah menurut kita dia pantas juga gitu? Oke. Ya kan enggak juga. Jadi Oke. menurut saya betul bahwa kita butuh peningkatan kualitas DPR, saya Baik, sepakat. Baik, baik. Jadi Sepakat belajar sekali. itu banyak caranya Ya. Bang, tidak Betul, harus betul, lewat betul. jalur pendidikan S1, S2 dan S3 maksudnya seperti itu. Betul. Jadi Gen Z sama milenial itu pengen yang ideal. Gen Z Pengen eksponensial perubahan bangsa kita. Dan itu bisa diwakili oleh DPR. Dalam artian di sini kalau kita merujuk banyak survei-survei kredibel, Ya. ini kan selalu citra DPR ini minor. Dari 11 lembaga yang disurvei, itu DPR ada di urutan 10, di bawahnya partai. Nah, Gen Z milenial bingung, nih shortcutnya gimana biar cepat. Oke, kalau secara hukum biar nggak ke KPK, kejaksaan, kepolisian, ada instrumen-instrumennya. Tapi kalau substansi tugas mereka, legislasinya, masa iya lebih penting tenaga ahli ketimbang anggota dewannya misalkan. Kalau tenaga ahli requirement-nya misalkan harus S1 minimal, bahkan harus punya pengalaman 5 tahun. Kenapa tidak anggota dewan ya? Persis. Bahkan kalau untuk yang mereka yang berurusan dengan kerjasama luar negeri, Ya. misalkan Union Parlemen, ASEAN Parliament Assembly dan seterusnya, harus 550 TOEFL-nya. Seperti itu. Jadi kenapa ini nggak kita pakai buat anggota dewannya? Jadi ketika buat legislasi itu adu argumen dengan tenaga ahlinya. Akhirnya apa? Konten dari produk perundang-undangan itu berkualitas. Jadi negara bisa Tidak menghemat gampang anggaran direvisi. juga dong ya, Bang? Persis. Dengan Saya- wacana efisiensi. Mas Agung. Lebih kontekstual menurut saya. Kenapa? Kita sudah lama bersabar, Gen Z milenial ini. Gini, sebentar. Bentar Bu, Dalam bagian saya. Ibu udah kan dari tadi. Bentar. Biar saya yang belain. Tenang aja. Bu. Oke, silakan, Mas. Mas Bang, Agung. hargain Bang. Yang ngatur ini Bang, ngatur. Kalau yang ngatur lu semua. Udah nggak ada harganya kita Oke, mau. oke, silakan, Udah Bang nggak ada Willy. harganya kita. Agung bilang tadi Ya. bahwa sekarang yang S2 sudah banyak di DPR. Betul. Tetapi kan itu tidak berbanding lurus dengan hasil kinerja mereka, even itu S2 sudah banyak, Persis. dengan kebijakan yang dibutuhkan oleh rakyat sehingga rakyat masih Lebih protes. banyak lagi, Bang. Artinya apa? Artinya- Juga tidak menentukan S2 kumpul di sana menjadi kebijakan lagi mensejahterakan rakyat. Kan tidak, ini fakta gitu Betul. loh. Tapi kalau jumlahnya melampaui itu 50% bahkan 100%. Sekarang 38 saya ya, yakin, sekarang 38. Saya akan produk legislasinya semakin berkualitas. Kita nggak ujuk-ujuk ke MK terus untuk uji materi, untuk GR dan seterusnya, dan perdebatan di Bang internal Miing, DPR saya itu. mau jawab makanya sebentar. Ya, mangga. Supaya jelas. Jadi gini, bikin Singkat, undang-undang Adinda itu nggak begitu seperti yang Adinda perkirakan. Bikin undang-undang tuh ada ahli hukum, ada ahli bahasanya, ya. Kemudian ada ahli, misalnya kalau undang-undang kesehatan dia ada ahli ada dokter di situ. Filsafat juga. Ada ahli filsafatnya, nggak semua ada. Bahkan untuk titik koma itu ya itu juga ada. Oke. Jadi Maksud saya nggak gini, perlu Uni. juga sebentar. Uni, jadi Nggak perlu waktu juga habis ini. akhirnya. Oke. nggak- Kan nggak perlu juga individu itu menguasai semuanya nggak Iya. juga. Oke. Karena Oke. memang Mas, saya jelasin memang tambahin. dalam undang-undang itu memang semuanya punya porsi masing-masing. Punya peran Iya. masing-masing. Punya peran masing-masing. Oke. Nah untuk itu sebelum Mas Baik, Agung baik. jawab, Ya, singkat. saya cuma pengen ngasih kesempatan. Yuk kita belajar bahasa Indonesia. Apa maksudnya kata perlu dan penting? Itu beda. Oke, ya, oke. Silakan. Itu beda. Terakhir Anda Mas Agung. Ya, jadi kita pengen yang ideal. Kita pengen anggota dewan yang lebih baik dan Ya. itu eksponensial. Oke. Kita udah nggak bersabar lagi karena apa? Kemajuan bangsa ini harus dipercepat gitu dan itu bisa di shortcut lewat kualitas pendidikan yang Baik. luar biasa seperti itu. Baik. Oke. Baik, kita undang semua narasumber Uni, Bang Miing ke depan. Sudah habis Bang, nggak berasa ya Bang? Kayaknya baru ngomong sedikit ya Bang. Oke. Dan inilah yang mungkin Betul. potret yang bisa kita berikan pada malam hari ini dua sisi ya, Ho ya. Betul. Artinya kalau misalnya kita menginginkan adanya perubahan dari anggota dewan kita, ya boleh mungkin berangkat melihat dari strata pendidikan dan lain Betul. sebagainya. Tapi Standarnya dinaikin ya. Iya, tapi kan tidak menjamin juga apakah Betul. integritas, kredibilitas, kapabilitas itu juga bisa sejalan dengan pendidikan yang diperolehnya. Itu sih Ho sebetulnya. Ho. Waduh, ini apa nih? Ini kita mau closing. Oke, kita mau gimana closing. Uni? Uni di tengah-tengah. Gimana Uni? Silakan. Ya, saya cuma mau bilang kita ini di sini diskusi. Ya. Bang Emrus. Ya. Oke. Saya mohon maaf, tolong jangan bicara soal pelecehan-pelecehan. Ya. Baik. Karena hari ini Oke. sedang sensitif. Baik, baik Uni. Nanti akan dipolitisasi, Baik. menjadi kerusuhan. Pesannya kita tangkap, kita terima Uni. Terima Tolong kasih. kita di Waktu sini- kita sudah habis Uni. Enggak apa-apa, diskusi ya. Oke. Betul. Diskusi Bang Emrus. Jadi tolong juga Abang sebagai Ya. pendidik. Oke. ya, saya minta Baik. tolong. Baik. Ya. Baik. Betul sekali. Baik. Kita carikan diskusi. Kita mungkin golden shake hands dulu lah Boleh, mungkin silakan. dengan Uni. Oke, waktu kita sudah habis. Demikian
program kita hari ini. Dua Sisi, saksikan terus Dua Sisi tiap Kamis pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Saya Aditya Nugroho dan Arif Fadil pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.